Cleopatra, Ratu Mesir yang mengubah sejarah. Cleopatra VII, Ratu terakhir Mesir kuno, lahir di Alexandria pada 69 sebelum Masehi. Berasal dari dinasti Ptolemaic berdarah Yunani, dia dikenal cerdas dan fasih dalam 9 bahasa, termasuk Mesir kuno. Kisahnya dihiasi aliansi strategis dengan Julius Caesar dan Mark Antony, yang tak hanya kisah cinta tetapi juga upaya melindungi Mesir dari dominasi Romawi. Di bawah kepemimpinannya, Alexandria berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan dunia. Namun, hidupnya berakhir tragis. Setelah kekalahan dari Romawi, Cleopatra memilih mati digigit ular berbisa, tindakan simbolis untuk mempertahankan kehormatannya dan menolak menjadi tawanan. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara pembuatan video animasi bertema dokumenter seperti yang teman-teman tonton sebelumnya menggunakan aplikasi atau website Canva. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke tutorialnya ya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pengeditan, kita perlu mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti aset, narasi, kemudian background dan sound effect-nya. Nah, untuk narasinya sendiri, aku sudah siapkan seperti yang teman-teman lihat di sini. Narasi ini kita akan ubah dari teks menjadi audio menggunakan website AI yaitu Eleven Labs. Dan kemudian untuk asetnya, aku dapatkan dari Canva dan juga dibantu dengan AI untuk aset-aset yang aku perlukan namun tidak ada di Canva-nya. Kemudian untuk background, aku dapat dari Canva. Dan terakhir untuk sound effect-nya aku juga dapat dari Canva. Oke guys, jadi ini dia Leonardo AI, tempat aku membuat gambar atau aset-aset yang aku perlukan jika tidak ada di Canva. Nah, untuk tutorialnya sebelumnya sudah pernah aku bahas. Teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas ya. Dan juga untuk text to speech-nya, mengubah teks menjadi suara, sudah pernah aku bahas. Teman-teman bisa tonton videonya juga di pojok kanan atas. Nah, setelah semuanya sudah kekumpul, selanjutnya kita buka Canva, masuk ke menu upload dan upload file. Di sini kita bebas masukkan upload file yang mana. Setelah itu kita klik done. File yang telah teman upload tadi akan masuk dan disesuaikan dengan kategorinya masing-masing, seperti di sini ada image, video dan audio. Baik teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari Canva. Nah, untuk membuat desain baru kita klik yang create a design. Nanti kita akan diarahkan pada pilihan-pilihan jenis desainnya. Nah, untuk ini kita pilih yang jenis video, sehingga kita diberikan halaman kosong seperti ini. Oke, jadi ini adalah klip pertama yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan tentukan warna halamannya menjadi hitam. Caranya tinggal klik yang bagian warna ini, kemudian pilih yang warna hitam. Selanjutnya kita masuk ke bagian elemen dan ketik create texture. Kita masuk ke bagian foto dan teman-teman pilih gambar yang ini. Setelah itu kita klik titik 3 di bagian ujung dan replace as a background untuk membuat gambar tadi menjadi backgroundnya secara otomatis. Kemudian kita atur transparansinya menjadi 49 seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian upload, kita cek gambar-gambar yang sudah kita upload sebelumnya. Nah, aku akan pilih gambar yang ini sebagai karakternya di awal. Kemudian kita akan gunakan fitur remove background di atas untuk menghapus latar belakangnya seperti ini. Kemudian kita resize, atur ukurannya dan posisinya. Oke, setelah karakternya selesai, kita akan tambahkan teksnya atau judulnya, yaitu Cleopatra. Di sini teman-teman bisa atur jenis fontnya, warna, dan juga posisinya. Untuk fontnya sendiri, aku akan pilih dari menu sans serif dan pilih yang bagian Etna. Nah, kalau sudah oke, sekarang aku akan tambahkan animasinya. Teman-teman tinggal klik yang animate di bagian atas dan aku akan pilih yang typewriter. Nah, di sini animasinya ada 3, ada both, on enter, dan on exit. Aku akan pilih yang on enter dan aku atur speednya atau kecepatannya seperti ini. Kemudian untuk teks yang kedua dan 3, caranya sama, tinggal atur font, kemudian ukuran, dan juga animasinya. Jika teman-teman perhatikan, di sini ada timeline yang warna ungu. Timeline ini berfungsi untuk membantu kita dalam pengaturan elemen-elemen yang ada pada satu halaman. Jadi kita bisa atur kapan dia muncul. Nah, cara mengaktifkannya itu gampang, tinggal teman-teman pilih salah satu elemen, kemudian klik titik 3 di ujung, dan pilih show element timing. Nah, jadi ini kan udah muncul nih timelinenya yang warna ungu. Nah, kita bisa resize dan kita atur kapan setiap elemen muncul. Oke guys, jadi klip pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat klip yang kedua, yaitu
yang berikut ini. Nah, untuk membuat klip ini kita perlu menambahkan halaman baru, kemudian cari latar belakangnya dari menu elemen. Jadi di sini kita bisa cari old paper di bagian elemen, kemudian kita masuk ke bagian foto dan pilih salah satu gambar ini. Klik titik 3 dan replace as a background. Setelah itu kita masuk ke bagian upload lagi, kita tambahkan aset yang sudah kita kumpulkan tadi dan hapus latar belakangnya seperti ini. Teman-teman bisa atur ukuran dan juga posisinya. Oke, kita akan buat klip yang ini. Teman-teman perhatikan secara teliti ya, karena ini akan kita pakai stepnya nanti juga. Nah, di sini aku bagi halamannya menjadi 2. Perhatikan ada 2 halaman yang sama di sini. Kemudian di halaman yang kedua tersebut, karakternya akan aku pindahkan dari kanan ke kiri. Nah, setelah itu kita akan tambahkan transisi di antara kedua halaman ini dan pilih yang match and move. Sehingga ketika kita play, karakternya akan bergerak dari kanan ke kiri. Oke, karena karakternya sudah selesai, sekarang kita akan tambahkan animasi pada peta ini. Untuk itu kita perlu mencari petanya terlebih dahulu. Oke, kita tambahkan halaman baru, kemudian di bagian elemen cari Egypt map. Egypt itu Mesir dalam bahasa Inggris. Kemudian kita masuk ke section foto, pilih salah satu mapnya, kemudian kita masuk ke menu edit, filter, dan pilih filter yang bagian mono. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke elemen, kita cari frame, dan kita masuk ke opsi frame. Teman-teman bisa bebas pilih frame yang mana. Untuk kali ini aku akan pilih frame ini. Setelah itu aku akan geser gambarnya sehingga masuk ke dalam frame-nya. Nah, setelah itu kita akan copy frame ini dan kita paste di halaman sebelumnya. Setelah dipaste, selanjutnya kita akan rotasikan seperti ini dan kita arahkan posisinya di bagian ujung, hampir tidak kelihatan. Nah, di halaman berikutnya kita paste juga gambar yang tadi, namun posisinya di tengah-tengah seperti ini. Setelah itu, di antara kedua gambar ini tadi kita sudah setting transisinya match and move sehingga hasilnya seperti ini. Oke guys, selanjutnya kita akan menambahkan klip yang ini. Nah, perhatikan Egyptnya atau petanya membesar. Nah, untuk melakukan itu, perhatikan di sini aku akan potong halaman yang ini menjadi 2 seperti ini. Nah, di halaman yang dipotong tadi, kita akan blok semua elemen yang ada pada halaman tersebut dan kita perbesar hingga map Egyptnya kelihatan jelas, seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menambahkan transisi match and move, karena itu yang akan membuat animasinya lebih kelihatan smooth. Halaman ini akan kita duplikat pertama. Selanjutnya, kita akan tambahkan map baru. Di sini aku perlu map untuk kota Alexandria. Kita bisa ketik di elemen dan masuk ke bagian foto. Nah, di sini gambarnya sudah masuk. Nah, perhatikan ketika aku menggeser gambarnya, dia akan masuk ke frame-nya. Karena sebelumnya gambar peta Egypt ini merupakan frame. Nah, untuk mengatasi itu kita klik titik 3 dan lock gambarnya supaya ketika kita geser, dia tidak masuk ke frame-nya. Oke, setelah itu kita klik lagi peta terbarunya, klik position layer dan atur posisi peta terbaru di bawah peta yang sebelumnya yaitu peta Egypt sehingga dia tidak kelihatan. Perhatikan teman-teman, di sini aku telah menambahkan halaman baru yang isinya peta Alexandria. Nah, jangan lupa untuk menambahkan transisi match and move di antara kedua halaman tersebut. Halaman ini kita duplikat dan untuk peta Alexandrianya kita perbesar. Jangan lupa untuk di antara kedua halaman ini kita tambahkan transisi match and move lagi. Sama seperti sebelumnya, kita akan menambahkan halaman baru yaitu dengan menduplikasi halaman sebelumnya. Nah, di sini kita akan lakukan duplikasi sebanyak 2 kali. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian elemen lagi dan kita cari shape untuk membuat stabilonya. Nah, tadi kan kita ada 3 halaman yang sama nih karena 2 kali diduplikasi. Selanjutnya shape yang tadi di halaman kedua akan kita buat seperti ini. Jadi teman-teman bisa rotasi dan atur ukurannya hingga teks Alexandrianya kehapus. Kemudian kita atur transparansinya. Dan setelah itu kita duplikasi lagi halaman ini. Jadi ada 2 halaman yang memiliki shape yang sama. Nah, untuk halaman pertama kita akan atur shape-nya menjadi seperti ini dan halaman yang kedua tetap. Kita di sini akan tambahkan transisi match and move sehingga animasinya seakan-akan seperti stabilo. Oke, kita selanjutnya akan membuat klip yang ini. Perhatikan,
warna petanya menjadi abu-abu dan ada karakter yang keluar. Nah, untuk membuat klip tersebut kita perlu menduplikasi halaman ini, dan halaman yang ini kita akan hapus karena sudah kita duplikat sebelumnya dan kita tidak butuhkan lagi. Nah, oke. Nah, setelah itu kita masuk ke tool edit, filter, dan pilih yang bagian filter mono untuk membuat warna petanya menjadi abu-abu seperti ini. Nah, setelah itu kita akan tambahkan karakternya. Kita masuk ke bagian upload. Nah, untuk karakternya aku akan pilih karakter yang ini. Oke, setelah itu gambarnya akan kita hapus latar belakangnya dan kita posisikan di atas stabilonya. Kita bisa pakai fitur rotasi seperti ini dan atur ukurannya. Teman-teman bisa resize sampai dia terlihat pas. Kemudian kita masuk ke bagian animate untuk membuat animasi pada karakternya. Untuk ini aku akan pilih animasi wipe on enter. Dan seperti biasanya kita tambahkan match and move lagi. Nah, perhatikan teman-teman, ketika kita menambahkan match and move, animasi dari karakternya tidak kelihatan. Jadi kita butuh atur durasi atau timeline dari elemennya kapan muncul, sehingga animasinya kelihatan seperti ini. Selanjutnya kita akan buat klip yang ini. Teman-teman tonton secara teliti karena stepnya ini akan kita gunakan untuk yang selanjutnya. Nah, di sini aku akan tambahkan halaman baru. Nah, aku akan cari di bagian elemen Egypt untuk membuat latar belakangnya. Seperti biasanya kita replace sebagai background untuk membuat backgroundnya. Selanjutnya di sini sesuai narasi aku butuh gambar Ptolemaic. Di sini ada 2 yang akan aku tambahkan dan masing-masing akan aku hapus latar belakangnya. Oke, selanjutnya gambar yang ini aku akan copy dan paste di halaman sebelumnya. Oke, setelah dipaste, selanjutnya aku akan rotasikan seperti biasanya dan taruh di ujung kiri atas. Hampir tidak kelihatan. Sedangkan di halaman yang ini posisinya di tengah. Nah, untuk gambar yang kedua ini aku akan posisikan di bagian bawah. Seperti ini, hampir tidak kelihatan. Jangan lupa untuk menambahkan transisi match and move untuk membuat animasinya. Perhatikan teman-teman, di sini aku akan potong halamannya atau teman-teman bisa duplikasi sama saja. Nah, untuk gambar yang ini aku akan rotasi dan posisikan di sebelah kanan bawah. Sedangkan gambar yang sebelumnya di bawah, aku posisikan menjadi di atas. Kita masuk ke position untuk mengubah urutan layernya sehingga gambar yang sebelumnya di bawah menjadi ke atas. Nah, di sini kita atur juga transparansinya. Dan jangan lupa untuk menambahkan transisi match and move seperti biasanya, sehingga hasilnya akan seperti ini. Sama seperti langkah sebelumnya, kita akan potong lagi halaman ini. Kemudian, nah untuk kertas yang ini aku akan rotasi dan posisikan di sebelah kiri. Setelah itu kita tambahkan match and move lagi untuk menambahkan animasinya. Atur transparansinya juga ya teman-teman. Oke, setelah itu sesuai narasi aku butuh gambar Yunani. Yunani bahasa Inggrisnya Greek. Nah, untuk itu aku akan masuk ke grafis dan tambahkan patung yang ini. Setelah itu masuk ke position layer dan buat dia di paling bawah sehingga dia ketutupan. Nah, di sini selanjutnya kita atur timelinenya dan juga animasi dari patung yang Greek ini. Oh iya, Greek itu bahasa Yunani ya guys. Nah, untuk Greece sendiri itu merupakan bahasa Inggris dari Yunani. Selanjutnya kita akan potong lagi halaman ini. Di halaman yang terpotong tersebut, kita akan blok semua elemen yang ada pada halaman itu dan kita geser. Namun sebelum itu kita perlu menghapus animasi pada halaman yang terpotong tadi untuk patungnya. Oke, setelah kita blok, kita geser ke sebelah kiri. Dan jangan lupa untuk menambahkan match and move kembali. Oke guys, jadi itu dia tutorial utama dari pembuatan video animasi dokumenter ini di Canva. Nah, untuk lanjutan videonya, aku akan coba terangkan secara langsung di desain yang sudah aku buat sebelumnya ya. Dan dari desain yang sudah aku buat sebelumnya, nah di sini aku akan coba tampilin timelinenya untuk mempermudah teman-teman memahami prosesnya. Di sini aku akan klik di 3 dan show elemen timing. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah sampai di tahap yang ini. Oke, nah selanjutnya di sini kan ada karakter nih. Nah karakter ini sama seperti sebelumnya, kita hapus latar belakangnya menggunakan BG Remover dan masukkan animasinya menggunakan baseline yang on enter dan slide-nya tuh ke kiri. Nah teman-teman bisa atur timelinenya di sini supaya pas. Kemudian
perhatikan di halaman selanjutnya. Nah, karakternya hilang muncul. Nah, untuk itu kita hanya perlu mengganti animasinya menjadi neon. Nah, di sini ada neon, bisa both on enter atau on exit. Selanjutnya, nah, perhatikan. Ini menggunakan transisi match and move. Di halaman ini karakternya berada di sini. Sedangkan di halaman yang ini karakternya tinggal aku miringin. Tinggal aku rotasikan, dan dengan match and move dia akan beranimasi seperti ini. Nah, perhatikan selanjutnya di sini ada kertas. Nah, jadi di halaman ini ada kertas yang sudah aku atur posisinya supaya tidak kelihatan. Nah, jika aku geser teman-teman bisa lihat ya. Nah, di halaman ini kertasnya aku pindahkan ke sini. Jadi dengan match and move dia akan bergerak ke tengah dan tinggal tambahkan teksnya. Nah, 9 bahasa dan termasuk Mr. Conan ini bisa teman-teman gunakan animasi yang ada seperti typewriter dan juga merge. Oke, selanjutnya untuk yang ini tidak ada yang spesial, karakternya sama, posisinya di tengah, namun untuk latar belakangnya berganti. Teman-teman bisa pakai yang transisi dissolve. Oke, selanjutnya perhatikan. Di sini ada 2 karakter. Nah, di halaman sebelumnya sudah aku sisipkan karakter tersebut. Nih. Ini nih. Nih. Jika teman-teman lihat. Nah, sedangkan di halaman yang ini aku perbesar. Jadi dengan menggunakan transisi match and move, dia akan beranimasi seperti ini. Sama juga halnya dengan karakter yang ini. Nah, di sini sudah aku tambahkan sebelumnya dan tinggal menambahkan transisi match and move. Nah, di sini juga sama seperti biasanya, ini hanyalah peta. Nah, dan kita tinggal tambahkan karakternya. Teman-teman bisa cari, bisa Alt Love di bagian elemen dan masuk ke graphics. Nih. Nah, untuk animasinya menggunakan neon, sehingga dia akan hilang muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa atur timeline-nya supaya dia kelihatan. Oke. Nah, perhatikan di sini seperti sebelumnya, aku tambahkan shape warna kuning sebagai stabilo. Untuk di sini aku kasih panjangnya segini dan tambahkan transisi match and move supaya dia seperti stabilo. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Kalau teman-teman lihat dia seperti zoom out. Nah, caranya itu seperti yang tadi. Kita blok semuanya, kita blok isinya dan kita perkecil ukurannya. Setelah itu kita tambahkan match and move. Ini juga sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian nih. Ini perhatikan. Ini kita menambahkan transisi line wipe. Nah, di sini kan warnanya gelap nih. Nah, caranya itu sebelum kita tambahkan karakternya, caranya ini. Jadi ini peta yang sebelumnya ya, teman-teman. Warna halamannya itu warna hitam dan kita atur transparansinya. Nih, ya awalnya kan seperti ini. Atau transparansinya dan tambahkan transisi line wipe tadi. Nih. Oke, tinggal kita tambahkan karakternya, timeline-nya diatur, masukkan baseline yang ke atas, on enter dan ke atas. Ya, begitupun dengan ini. Kertasnya sudah aku siapkan di sini sebelumnya dan aku posisikan di tengah. Untuk teksnya ini dari bagian elemen. Oke guys, jadi itu dia tutorial lengkapnya. Teman-teman tinggal pakai match and move, kemudian atur posisi dan rotasi, dan juga menggunakan fitur animasi yang telah disediakan dari Canva. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa paham apa yang aku jelaskan. Dan jika teman-teman masih ada kebingungan, bisa tanyakan di kolom komentar ya.
Aku izin pamit dan terima kasih sudah menonton guys. See you. Ke sini. Jadi dengan match and move dia akan bergerak ke tengah dan tinggal tambahkan teksnya. Nah, 9 bahasa dan termasuk Mesir kuno ini bisa teman-teman gunakan animasi yang ada seperti typewriter dan juga merge. Oke, selanjutnya untuk yang ini tidak ada yang spesial, karakternya sama, posisinya di tengah, namun untuk latar belakangnya berganti, teman-teman bisa pakai yang transisi dissolve. Oke, selanjutnya perhatikan, di sini ada 2 karakter. Nah, di halaman sebelumnya sudah aku sisipkan karakter tersebut. Nih, ini nih. Nih, jika teman-teman lihat. Nah, sedangkan di halaman yang ini, aku perbesar. Jadi dengan menggunakan transisi match and move, dia akan beranimasi seperti ini. Sama juga halnya dengan karakter yang ini. Nah, di sini sudah aku tambahkan sebelumnya, dan tinggal menambahkan transisi match and move. Nah, di sini juga sama seperti biasanya, ini hanyalah peta. Nah, dan kita tinggal tambahkan karakternya. Teman-teman bisa cari, bisa old love di bagian elemen dan masuk ke graphics. Nih. Nah, untuk animasinya menggunakan neon, sehingga dia akan hilang muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa atur timeline-nya supaya dia kelihatan. Oke. Nah, perhatikan di sini seperti sebelumnya, aku tambahkan shape warna kuning sebagai stabilo. Untuk di sini aku kasih panjangnya segini dan tambahkan transisi match and move supaya dia seperti stabilo. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Kalau teman-teman lihat dia seperti zoom out. Nah, caranya itu seperti yang tadi. Kita blok semuanya, kita blok isinya dan kita perkecil ukurannya. Setelah itu kita tambahkan match and move. Ini juga sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian, nih. Ini perhatikan. Ini kita menambahkan transisi line wipe. Nah, di sini kan warnanya gelap nih. Nah, caranya itu sebelum kita tambahkan karakternya, caranya ini. Jadi ini peta yang sebelumnya ya, teman-teman. Warna halamannya itu warna hitam dan kita atur transparansinya. Nih, ya awalnya kan seperti ini. Atau transparansinya dan tambahkan transisi line wipe tadi. Nih. Oke, tinggal kita tambahkan karakternya, timeline-nya diatur, masukkan baseline yang ke atas, on enter dan ke atas. Ya, begitupun dengan ini. Kertasnya sudah aku siapkan di sini sebelumnya dan aku posisikan di tengah. Untuk teksnya ini dari bagian elemen mengenai background dan juga sound effect. Nah, di sini untuk background-nya di bagian elemen kita masuk ke kotak pencariannya, ketik saja Egypt. Di sini pakai bahasa Inggris karena biasanya yang dalam bahasa Indonesia susah didapat. Yaudah kita masuk ke Egypt karena Egypt itu bahasa Inggris dari Mesir. Nah, setelah itu masuk ke bagian audio. Nah, di sini ada banyak nih background yang bisa teman-teman pakai. Nah, untuk sound effect-nya, sound effect yang biasa aku pakai itu whoosh. Nah, salah satunya seperti ini. Nah, kemudian sound effect-nya yang lain yaitu paper. Karena temanya seperti banyak kertas. Dan untuk slide biasanya aku akan pakai yang pensil. Nih. Jadi tinggal diedit saja durasinya tiap section. Begitu. Oke guys, jadi itu dia tutorial lengkapnya. Teman-teman tinggal pakai match and move, kemudian atur posisi dan rotasi, dan juga menggunakan fitur animasi yang telah disediakan dari Canva.